Apa yang nonton episode 16 Go Jujur tapi kegocek dikirain episode 1. Sumpah, aku kira itu episode 1, nggak taunya emang bener episode 16. Aku kira emang kayak linknya atau videonya bermasalah atau salah taruh gitu. Ayo kita bahas number 1 Sentai Go Jujur episode 16. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Meiko desu. O genki desu ka? Anata? Hai semuanya ya, hari ini aku bakalan ngebahas ya, bakal nge-review tentang number 1 Sentai Go Jujur episode 16 ya. Nah, cerita ini itu dimulai ini kayak apa ya, kayak kalian akan mengingat kembali scene di episode 1. Aku tadinya tuh emang bener-bener udah nonton ini, udah aku play gitu ya. Terus aku kayak mikir, kok aku kayak pernah nonton ya scene ini kayak gitu kan. Kok si Hotarunya jadi kasir minimarket lagi ya. Terus kok ada perampok lagi ya. Terus sampai perampok aku stop masalahnya, pas sampai ada perampok datang gitu ya. Itu aku stop. Terus aku kayak ngeliat lagi ini bener kan episode 16. Terus aku pindah web. Aku cari lagi lah, ini mah episode 1, aku bilang gitu kan. Aku pindah web, aku nonton di tempat lain, kok sama ya videonya. Terus aku baru kepikiran, oh iya kan, tapi di episode 15 kan dunia keriset ya. Ya udah aku coba lanjutin nonton, ternyata emang bener episode 16. Aku tergocek, anjay. Jadi cerita ini dimulai bener-bener kayak episode 1 awal-awalnya guys ya. Kan di episode 1 juga ada yang pencuri ya kan. Nah, kalau itu kan di episode 1 pencuri itu kan dibasminya sama si Hoeru kan. Nah, di sini pas Hoeru mau ngelawan si pencuri itu ya, itu ada si Goju Polar ini ya, ada si Kumaside ya namanya ya. Ya, si Goju Polar ini gitu ya, kayak langsung menghalangi si Hoeru untuk melawan si pencuri kayak gitu kan. Dan dia langsung ngasihin duit gitu kan. Nih, duit ini yang kamu mau kan, lawan lah gitu ya si penjahatnya ini gitu kan. Kayak pakai duit, terus penjahatnya udah nodongin pisau gitu kan. Tapi ternyata pisaunya nyelip ke sela-sela duitnya. Habis itu dia jatuh gitu. Kayak ini agak gak masuk akal sih, tapi ya oke lah ya. Ya, terus habis itu dia mentraktir orang-orang yang ada di minimarket itu untuk kayak belanja apapun, karena dia yang bakal traktir kayak gitu-gitu. Kayak oke. Dia memperkenalkan diri juga ya kan, kalau misalkan nama dia itu Kumade Mashiro sebagai dewa Kumade gitu ya. Nah, dia bilang nih, dia yang ngeklaim juga sendiri ya, bahwa dia ini adalah pria yang akan ubah dunia, nggak takut sama dewa manapun, anjay. Ya pokoknya gitu deh, sosok charming gitu guys. Di sini yang lucunya tuh ini si yang form dia berubah itu ya, suka ngomong kayak kuma gitu. Tiba-tiba ada tagihan gitu. Kayak aneh aja gitu, kenapa tiba-tiba ada tagihan gitu. Dan kenapa tagihannya itu tujukan ke si Hoeru. Ya sih, emang Hoeru yang diselamatin ya jatuhnya, karena kan sebenarnya Hoeru udah mau ngelawan si penjahat kan, dan si penjahat ini emang nyerangnya kan ke Hoeru sebagai kasir ya. Nah, terus diselamatin sama dia, terus habis itu dianggapnya utang gitu. Dia ada billing gitu. Lah si Hoeru pun bilang kan, kayak nyamperin, apaan nih gitu kan, nggak ada juga yang minta tolong sama dia gitu, kenapa malah nagih bayaran kayak gitu kan. Dan maksudnya kalaupun emang nolong ya nolong aja nggak sih gitu. Tapi malah si Kumade malah bilang kayak bukankah lancang jika mengharapkan bantuan secara cuma-cuma kayak gitu kayak what. Aku bingung banget sih pas awal, kenapa tiba-tiba ada billing kayak gitu kan. Kayak tiba-tiba banget kayak berasa ini orang tuh niatnya baik nih, mau kayak nyelamatin orang, tapi ya itu ada imbalan ya, minta imbalan gitu, padahal orangnya nggak minta tolong gitu kan. Si Kumade bilang juga kan kayak akan kuperbaiki sikapmu gitu kan. Terus disentuh lah tuh kayak jidatnya gitu. Nah, pas disentuh jidatnya, si Hoeru ini langsung ingat ya tentang kejadian dunia sebelumnya gitu, kasarnya sebelum dunia baru ini terjadi. Terus dia tiba-tiba kayak langsung keinget gitu, kayak gitu kan, tiba-tiba inget kalau misalkan dunia ini tuh keriset gitu kan. Nah, akhirnya dia nemuin lah orang-orang yang tadinya tuh sentai-sentai di zaman yang sebelumnya gitu kan, yang teman-teman dia nih ya kan, kayak si Unicorn, si Eagle dan sebagainya. Tapi mereka semua udah beda kepribadian gitu, semuanya udah beda, semuanya udah berubah gitu ya. Kayak bahkan sampai nggak kenal dia juga gitu.
kayak mereka semua pun nggak kenal sama si Hoeru gitu ya. Bahkan si Eagle ya beneran kakek-kakek di sini. Jadi bukan yang kayak dibikin ya, bukan versi muda tapi emang ya kakek-kakek, karena Eagle kan memang kakek gitu kan. Nah akhirnya Hoeru pun sadar gitu ya, kayaknya mereka semua emang jadi orang lain gitu, karena kan emang ini udah dunia yang baru gitu ya guys ya. Nah tapi di sini uniknya adalah cincinnya si Hoeru ya, si Goju Wolf itu masih ada gitu. Padahal kan cincin-cincin lain tuh semuanya pada hilang kan, ya kan? Karena pas yang si Tega Sword, Tega Jun ciuman terus keturun anak itu semuanya kan cincinnya pada lenyap kan. Di episode sebelumnya kita diliatin juga bahwa cincin-cincin tuh pada lenyap. Nah tapi ternyata yang si Goju Wolf ini dia masih ada cincinnya di kantongnya. Pas dia pakai, Tega Sword muncul tuh gitu kan. Dan ya semuanya nggak ada yang bisa ngelihat dia kecuali Hoeru ya. Jadi yang bisa ngeliat Tega Sword di sini hanya Hoeru aja. Nah di sisi lain ya, di pihaknya Tega Jun ya, mereka pun bingung gitu ya, kayak gimana nih gitu. Padahal kan mereka pengen bangkitkan sang penghancur gitu kan. Dia bilang dunia manusia ini masih belum sempurna. Akhirnya Tega Jun ini minta untuk membawa Tega Kenaguru ini tuh dia kayak dia tuh kayak penghancur lah kayak gitu ya. Karena kalau menurut Tega Jun nanti dunia itu bisa kacau balau lah kalau misalkan dibiarkan kayak gitu. Perlu menemukan cincin pangeran yang hilang. Jadi ada namanya tuh cincin pangeran guys. Nah cincin pangeran ini yang perlu mereka cari lagi karena masih kurang cincin pangeran gitu. Nah di sini sebenarnya scene-nya tuh yang bener-bener kayak lucu banget ya, karena dimana kayak ya kalian bayangin aja Hoeru lagi makan burger, sampingnya ada Tega Sword gitu. Jadi kayak bestie banget gitu loh. Yang tadinya Tega Sword dipanggil kalau lagi perang butuh Tega Sword versi yang gede gitu kan buat ngelawan robot lain, tiba-tiba di sini jadi nongki bareng gitu kan, kayak galau bareng gitu rasanya gitu loh. Terus juga di sini Tega Sword tuh bilang bahwa pangeran penghancur harusnya tuh emang udah ada gitu ya, tapi ritualnya itu seharusnya menggunakan semua cincin Sentai gitu ya. Nah berarti kan cincinnya ini kurang kan, orang kayak si Goju Wolf aja masih ada cincinnya di Hoeru gitu kan. Terus abis itu juga masih ada cincin yang kurang lagi juga kan, tadi dibilang. Artinya ya bahwa dunia ini tuh nggak bener-bener kiamat guys ya. Jadi bisa dibilang mungkin ini dunia ini tuh belum tentu semuanya kriset atau gimana gitu ya. Dan pokoknya nggak bener-bener hancur, nggak bener-bener ngulang semuanya dari awal, nggak bener-bener kiamat lah gitu ya. Tapi kodenya diubah asal-asalan kayak gitu. Jadi emang nggak sepenuhnya kiamat, tapi kodenya diubah asal-asalan. Dan yang bisa ngelakuin itu tuh cuman Tega Kenaguru ya, sang pangeran ya. Nah terus juga di sini Hoeru ini ngeliat nih Noan yang udah pernah dikalahin sebelumnya gitu ya, yang kayak di dunia sebelumnya gitu ya. Nah terus dibilang kalau itu adalah efek samping dari kode yang diubah tadi gitu. Jadi emang ini nggak kiamat sempurna, tapi kodenya tuh kayak asal-asalan gitulah. Jadi kayak nggak riset sepenuhnya gitu, tapi jadinya asal-asalan. Dan di dalam Noan ini juga itu nggak ada manusia yang terjebak di dalamnya. Padahal ya di Noan sebelumnya itu kan pasti ada aja ya manusia yang ada di dalam tubuh Noan. Jadi kayak Noan tuh harus bisa ngambil hasrat manusia itu yang satu sama dia gitu kan. Terus abis itu dijadikan kayak diserap gitu kan, dijebak tubuh manusia itu dalam tubuhnya, baru dia bisa keluar ke dunia manusia gitu kan. Nah kalau di sini tuh nggak ada, jadi kosong gitu ya, nggak ada manusia di dalam tubuhnya Noan. Nah di sini pun si Boss Squad muncul lagi ya, dan dia ini bilang kita harus kumpulin cincinnya itu secepatnya kayak gitu. Terus si Hoeru bilang kan kayak kamu butuh ini ya gitu kan, tapi Boss Squad bilang iya butuh itu. Tapi nanti, kalau untuk sekarang dia itu tujuannya adalah cari cincin pangeran. Nah di sini nih Kumade langsung ngeliatin tangannya gitu ya dari jarak jauh gitu ya, ngasih tahu. Terus habis itu Boss Squad langsung kayak oh itu cincin pangeran kayak gitu, disamperin lah gitu. Si Kumade pun bilang gitu kan ke Tega Sword, wah Tega Sword sudah lama ya nggak ketemu gitu kan. Ya Hoeru bingung dong gitu kan, kayak loh kenal gitu kan. Sword ini menceritakan lah bahwa Kumade Mashiro ini dia adalah milik cincin Goju Wolf sebelumnya, yang dimana Goju Wolf itu adalah punya Hoeru sekarang gitu kan. Dan si Kumade ini adalah juara pertarungan cincin sebelumnya gitu. Jadi itu tuh yang menang di era sebelumnya. Jadi era Hoeru ini tuh bukan era pertama gitu ya. Jadi di era sebelumnya itu tuh udah ada pertarungan cincin juga, dan yang menang adalah si Kumade Mashiro ini. Jadi si Kumade Mashiro ini sama si Tega Sword mereka tuh bertarung bersama ya di perang semesta
kota. Dan keinginannya si Kumade Mashiro ini adalah menyelamatkan dunia, dan itu terkabul karena dia adalah yang the real number one-nya gitu kan, kayak pemenangnya gitu kan untuk si pengumpulan ring sentai ini kayak gitu. Jadi yang kita lihat di episode 0 ya, episode 0 Gojuger. Untuk yang nggak tahu, Gojuger ada episode 0-nya, mungkin ada yang belum tahu ya kan. Itu kan ada kayak si Tega Sword yang ngebasmi kayak robot-robot lain gitu kan. Nah, kemungkinan besar itu yang ngendarain si Tega Sword itu ya si Kumade Mashiro ini gitu ya, karena kan diliatin kalau dia tuh menang ngelawan yang lain kan, dan itu era sebelumnya. Nah sekarang ini eranya si Hoeru. Terus juga di sini Kumade bilang gitu kan bahwa kalau dia itu dulu adalah penyelamat dunia gitu kan, yang artinya Hoeru itu cuma penggantinya dia aja. Nah di sini pun si Kumade Mashiro itu baru menunjukkan ya untuk Henshin dia berubahnya, dan ini keren banget sih. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa juga lihat, tonton di video aku sebelumnya. Itu udah ada untuk cuplikan dia Henshinnya gayanya kayak gimana. Nah kalau di sini kita udah ngeliat sekaligus untuk transform dia berubah tuh kayak gimana. Jadi kayak ada SSS-nya gitu ya, dengan gaya tinjunya dia. Keren banget sih. Aku suka banget sih ngeliat untuk kayak pas dia kayak gaya untuk kayak mukul ya gitu ya, gaya tinju gitu. Terus habis itu ada SS-nya, itu keren. Nah, akhirnya di sini si Kumade inilah ya, si Goju Polar inilah yang melawan para No One ini. Si Goju Polar tuh bilang gitu kan, aku udah dengar tentang kamu bahwa kamu itu nggak punya keinginan gitu ya. Kayak ya soalnya kan emang Hoeru nggak punya keinginan kan. Kayak coba Hoeru apa keinginannya dia, impiannya dia tuh apa, nggak ada kan. Kayak akhirnya dia bilang ya kamu nggak punya impian ataupun keinginan gitu kan, kamu cuma orang biasa yang ngebosenin doang gitu kalau kata Goju Polar ya kan. Tapi ya emang aku dari awal juga yang kemarin aku bilang, yang first impression aku lah si Hoeru tujuannya apa, sedangkan kan untuk ikutan ini harus ada tujuan kan. Jadinya aku nganggepnya Hoeru pas awal-awal emang FOMO doang gitu kan, pokoknya menang aja dulu gitu. Nah di sini pun Hoeru ngebantuin Goju Polar juga ya untuk ngelawan si No One. Jadi si Hoeru itu dia juga berubah ya jadi Goju Wolf. Nah di sini si Goju Polar pun bilang gitu kan kayak wah kayak kasarnya nostalgia lah kayak gitu. Karena kan itu adalah karena kan si Goju Polar dulunya juga Goju Wolf kan. Nah terus di sini Goju Polar pun kayak ngajak duel si Hoeru nih guys ya, dimana katanya gimana kalau misalkan kita duel nih untuk ngubah dunia kan. Nah dibilang pemenangnya adalah nomor 1 sejati ya, jadi number one ya, pemenangnya baru yang dianggap bener-bener number one kayak gitu. Jadi setelah mereka berdua ini kan akhirnya ngelawan si No One ini ya, mereka berdua melawan No One. Abis itu tiba-tiba di bagian kayak tengah-tengah arena mereka ini lagi berantem, itu tuh muncul Gudebun ya, si Tega Kenaguru tadi namanya ya kalau nggak salah, Tega Kenaguru ya, si Gudebun ini. Kenaguru ini juga dia tuh kayak lagi hilang kendali gitu loh, kayak dia tuh ngancur-ngancurin gedung-gedung di sekitarnya dan sebagainya kayak gitu ya. Nah ketemu nih sama Goju Polar, dan Goju Polar bilang masih aja kayak bayi ya gitu, kayak berarti mereka sebelumnya emang udah pernah ketemu kah? Pernah saling lawan kah? Atau gimana? Tega Kenaguru ngeliatin dia gitu kan, ngeliatin si Goju Polar dan langsung ditonjok gitu. Masalahnya emang sih ya si Goju Polar ini emang kuat banget juga sih ya. Jadi tonjokannya tuh bisa kayak kasarnya ditangkis juga gitu loh sama si Goju Polar. Ya, jadi dia bisa kayak ngeblok serangannya si Tega Kenaguru ini gitu. Dan dia juga bisa untuk kayak mukul si Tega Kenaguru ini. Padahal dia bentuknya masih form manusia ya, tapi ngelawannya si mecha gitu kan, lawannya robot gitu. Nah tiba-tiba ada di scene dimana si Kuma ya itu ada kayak di salju gitu. Terus abis itu ketemu nih sama Tega Kenaguru ya, bilang gitu kan, aku diciptakan sebagai pangeran kehancuran, tapi aku nggak tahu mana yang benar ataupun salah. Sini Goju Polar pun bilang gitu ya, kalau gitu langkah pertamanya adalah belajar tentang dunia biar tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan di sini Goju Polar pun bilang kayak dia bakalan ngajarin tentang semua itu gitu ya ke si Tega Kenaguru. Nah, di sini si Goju Polar juga bilang bahwa dia bakalan jadi dewamu. Di sini pun ya Tega Kenaguru bingung lah ya cuma kamu siapa? Ya dia memperkenalkan diri lah gitu ya, Kumade Mashiro gitu kan, kalau kamu gitu kan, kayak kenalan lah gitu ya. Dia bilang aku pangeran kehancuran Tega Kenaguru gitu. Nah si Goju Polar ini tuh bingung gitu ya, kayak kata dia agak kepanjangan ya. Coba
kita pikir-pikir dulu. Jadi nama kamu sekarang adalah Gudebun ya. Tiba-tiba aja nih namain orang Gudebun. Terus abis itu dia dinamain, abis itu kayak, hah, namaku sekarang adalah Gudebun, kayak gitu loh. Kayak apa sih gitu, kayak langsung bisa, oh my god, aku dikasih nama gitu. Padahal dia sebelumnya udah punya nama gitu kan, Tegak Naguru gitu. Tapi dia pas dikasih nama Gudebun langsung, aku adalah Gudebun, kayak gitu loh rasanya. Terus dia langsung kayak mengumumkan gitu loh, kayak mulai hari ini aku adalah Gudebun dan aku bakal tetap dengan Mas Kumade. Anjay, tiba-tiba banget nih Kumade udah punya robot jadinya ya kan. Nah di sini si Fire Candle pun kayak ya langsung nyerang juga lah ya dalam bentuk robotnya, karena emang tugas dari sang ratu ya itu kan emang buat narik si Gudebun ya, anggap aja Gudebun ya sekarang ya, Gudebun ini untuk kembali lagi gitu kan. Nah di sini ada scene di mana para Sentai lain ya, yang si Eagle, terus si Lion, terus Unicorn itu pada kumpul lagi sama Tyranno ya, itu pada kumpul lagi nih. Mereka tiba-tiba punya ingatan normal lagi gitu ya. Dan mereka bingung gitu kan si Hero bingung kan, loh kalian udah pada ini apa namanya udah normal lagi, terus kayak lah kenapa gitu. Ya pokoknya gitulah singkat cerita ya. Dan ini sebenarnya aku agak bingung ya awalnya kenapa mereka tiba-tiba bisa balik, bisa ingatannya balik lagi gitu. Cuman di sini kan yang punya kuasa di sini adalah si Gudebun ini ya. Jadi mungkin bisa jadi yang mengembalikan ingatan mereka juga si Gudebun, ya nggak sih? Soalnya kan kalau pas si Hoeru kan dia sebenarnya ingatannya dibalikinnya sama si Kumade kan. Nah mereka ini balikinnya sama siapa? Apakah emang Gudebun langsung ngubah kodenya lagi, apa gimana kode dunia gitu? Karena kan dibilang katanya ini kode dunianya tuh diubah sama si Gudebun kan. Nah jadi akhirnya para Sentai ini berkumpul lagi lah ya. Singkat cerita di episode 16 langsung sudah berkumpul lagi. Aku kira bakalan lebih lama tadinya, kayak ada proses pengenalan lagi atau enggak proses perjalanan mereka menjadi Sentai lagi. Tapi ternyata tidak ya, langsung ketemu, langsung bareng-bareng di episode 16 ini. Ini Unicorn pun bilang, kamu bilang kamu gak punya keinginan gitu kan. Ya si Kumade bilang, aku punya, tapi aku udah gak ngandelin Tega Sword lagi, kata dia gitu. Intinya dia udah gak ngandelin Tega Sword lagi. Terus abis itu dia ngubah Sentai Ring yang tadinya warna emas gitu ya guys ya, pas dibuka lagi dia jadi warna biru gitu. Jadi semuanya pada kaget kan, kok itu warnanya jadi kayak biru gitu. Nah kita belum tahu nih ini kenapa jadinya warna biru dan kenapa, ada apa gitu. Sekarang dia mengandalkannya siapa, si Kumade. Bisa jadi emang dia nggak ngandelin siapa-siapa ya, tapi kok bisa itu jadi biru gitu kan. Dan Kumade nggak ini ya, padahal kan dulu dibantu sama Tega Sword ya, tapi emang dia bilang sekarang udah nggak butuh bantuan Tega Sword. Gitu sih untuk episode 16 ya. Untuk impression aku sih yang jelas ini episodenya aku kira episode 1 tadinya ya, karena aku ngeliat di awal-awalnya aja. Terus habis itu untuk jalan ceritanya juga itu masih oke. Dan ada scene lucu yang tadi aku bilang ya, yang Tega Sword Nongki. Anjay, Tega Sword Nongki, 2 kata lucu, Tega Sword Nongki. Sama yang terakhir, yang ketiga itu yang aku bingung, agak bingung tuh karena Sentai-Sentai lain tiba-tiba sadar gitu ya, tiba-tiba sadar, tiba-tiba normal. Ya kemungkinan sih emang itu karena ini ya, ulahnya si Gudebun gitu ya, karena kan kasarnya dunia ini dia yang bisa ngatur kode-kodenya gitu kan. Sekian sih video dari aku. Menurut aku episode 16 ini not bad lah ya. Walaupun emang episode 15 banyak yang kayak masih aku masih terngiang-ngiang episode 15 dengan robot ciuman kak. Tapi episode 16 ini untuk kemunculannya si Kumade ini oke banget sih ya. Itu keren banget, untuk dia scene hand-scene-nya juga dia keren banget sih. Kalau menurut aku untuk episode ini mungkin di 8/10 sih ya. Aku masih yang kayak penasaran untuk episode-episode selanjutnya. Untuk kemunculan ini sebenarnya bagus, tapi aku masih agak bingung, banyak bingung aja. Tapi kalian boleh banget ya untuk kayak, enggak kak itu tuh kayak gini sebenarnya, itu tuh kayak gini sebenarnya, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton sampai habis video aku. Terima kasih untuk yang sudah like, comment, dan subscribe. Aku Meiko Mamoru, see you in the next video. Bye bye.